Shalom Alehem, Besem Yesua Hamasya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Pada video kali ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu video yang cukup menarik dan bahkan sangat menarik ya. Ini adalah video klarifikasi dari abang kita, yaitu Nabi ya Lugahon Tambunan, yang sebelumnya seminggu 2 minggu ini Indonesia, terkhususnya di jagat per-youtuberan, apologet itu sangat heboh dengan munculnya seorang nabi yang mengaku nabi, yaitu Lugahon Tambunan. Tetapi puji Tuhan, setelah seminggu 2 minggu ini heboh, terjadi perdebatan apakah sudah memang masih ada nabi atau tidak ada nabi, maka pada video berikut ini nanti abang kita Lugahon Tambunan ini bisa mengklarifikasi, dan yang akhirnya keadaan harapan kita mulai tenang dan kita tetap kembali fokus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, judul video kali ini saya beri judul adalah viral, akhirnya Nabi Lugahon Tambunan mengklarifikasi kenabiannya, case close ya, case close. Persoalan ini ditutup dan Hidayah Mualaf Channel akhirnya KO. Kenapa saya katakan KO Bapak Ibu? Karena di video-video sebelumnya, mungkin hampir 1 minggu Bang Luga ini menjadi bintang tamu ya, bintang tamu di Hidayah Mualaf Channel, di mana dengan berita bahwa beliau mengaku nabi ini digoreng oleh Hidayah Mualaf Channel menjadi berita yang sangat menghebohkan, dan banyak orang yang protes. Apakah benar di kekristenan masih ada nabi? Nah, ini digoreng hampir 1 minggu beliau menjadi bintang tamu di Hidayah Mualaf Channel, sampai beberapa hari sebelumnya beliau Hidayah Mualaf Channel akhirnya KO. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk memancing-mancing Bang Luga ini untuk ya mungkin menceritakan bagaimana tentang kekristenan, tentang kenabian dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan kepolosan Bang Luga mengakui bagaimana posisi nabinya, ternyata beliau mengatakan, ya di video itu sebenarnya cukup kasar ya teman-teman. Akhirnya terjadi perdebatan, hampir gontok-gontokan, bahkan akan melapor ke polisi dan sebagainya. Tetapi Bang Luga mengakui bahwa ya begitulah kesaksiannya. Nah, saya tidak akan membahas itu Bapak Ibu, tetapi saya mau membahas bagaimana Bang Luga ini, Nabi Lugahon Tambunan ini akhirnya mengklarifikasi tentang kenabiannya. Dan setelah klarifikasi ini saya menganggap bahwa masalah ini case close ya, karena hanya perbedaan pengertian atau konsep kenabian itu sendiri. Nah, sebelumnya saya terlibat dalam satu live streaming dengan Hidayah Mualaf Channel, yaitu dengan Bang Lugahon ini ketika dia mengaku sebagai nabi. Waktu itu saya sudah membuat judul video saya yang berjudul viral baru muncul nabi baru Luga Tambunan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, di channel saya sudah tembus 10.000 bahkan 11.000 view untuk yang channel ini, yang judul ini. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana klarifikasi dari Bang Luga ini, yang notabene sebenarnya Bapak Ibu sebelumnya saya termasuk yang ngefans dengan beliau karena beliau adalah seorang apologet debater Kristen yang sering melakukan debat dengan debater Muslim. Nah, agar kita ingat bagaimana permasalahan ini muncul sebelumnya, kita dengarkan video sebelumnya yang saya buat. Videonya viral baru muncul nabi baru Luga Tambunan. Sedikit saja Bapak Ibu, mari kita lihat. Bang Luga. Iya. Nah, saya mau tanya sedikit Bang Luga ya. Karena ini menarik bagi saya. Saya itu sendiri dari GBI Bang. Dan saya kenal Bang Luga sering debat lah ya, sama saudara-saudara Muslim. Nah, kebetulan saya lihat ini acara, rasanya serius, tapi kok apakah ini canda jawaban Bang Luga, begitu kan? Tapi saya anggap sih harusnya serius memberi pencerahan. Nah, saya mau belajar, setahu saya ini, Nabi itu kan tidak ada lagi. Tetapi karunia Nabi memang ada. Nah, di Sentul memang sering ya, kita mengenal namanya Cindy Jacob, itu sering disebut Nabi dan sebagainya. Orang menyebutnya Nabi, kan begitu?
Paul Zhang juga nabi. Tapi saya lebih cenderung kepada karunia nabi. Karena nabi pewahyuan itu udah selesai, kan begitu. Nah, jadi maksud Bang Luga itu nabi yang mana ya? Nabi seperti apa gitu loh. Oke, Pak, karunia nabi itu nama pekerjaan. Karunia nabi itu nama benda, nama pekerjaan. Orang yang mendapat karunia nabi disebut nabi. Sama seperti mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas itu adalah nama pekerjaan. Orang yang mengatur lalu lintas namanya polisi. Orang yang mendengarkan suara Tuhan namanya nabi. Karunia nabi artinya bahwa yang adalah pekerjaan yang dilakukan nabi itu adalah karunia nabi. Jadi orangnya tetap bukan dibilang, "Hei karunia nabi apa kabar? Hei karunia nabi, kamu udah makan belum?" Ih si karunia nabi nih. Kan lucu Pak kalau Bapak manggil, "Woi karunia nabi." Woi, kalau misalnya Bapak memanggil pendeta Bapak, kan Bapak bilang, "Halo Pak Pendeta." Bukan halo yang berkhotbah, halo yang bernubuat, halo yang berkobar-kobar, kan nggak begitu Pak. Nabi itu adalah nama orang yang melakukan pekerjaan. Karunia nabi itu adalah suatu pekerjaan. Begitu. Jadi karunia nabi itu ya nggak salah juga. Memang ada perbedaan Nabi Perjanjian Lama dengan Nabi Perjanjian Baru. Nabi Perjanjian Lama itu menulis Alkitab. Nih, kitab. Dan itu sudah selesai di Yohanes Pembaptis. Ya, inilah dasar dari kenabian. Lalu Nabi Perjanjian Baru fungsinya apa? Fungsinya tidak lari dari Alkitab, tetapi misalnya besok akan terjadi tsunami di Jakarta. Itu kan nggak perlu saya tulis. Maka kitab Lugas 1 ayat 2 menuliskan tsunami akan terjadi di Jakarta jam 3. Kan lucu Pak. Padahal Nabi kan dari bangsa Israel. Nabi yang menulis Alkitab dari bangsa Israel, tetapi Nabi yang mendengarkan suara Tuhan tetapi tidak menyimpang dari Alkitab itu dari bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu 24 bangsa Israel, 12 bangsa Israel, 12 lagi bangsa-bangsa. Begitu. Ya. Saya juga tahu itu Pak. Sebentar Bang Luga, Batak juga keturunan Efraim, juga keturunan Bani Israel, ya kan Bang Luga? Itu mungkin nanti bisa kita bahas di sesi selanjutnya lah. Tapi mungkin, halo, saya nambah dikit ya. Tapi menurut saya ini perlu dijelaskan Bang Luga, karena apa? Nanti orang salah persepsi, sehingga apa? Di Kristen itu banyak nabi ternyata ya. Kalau saya tetap berpandangan bahwa nabi itu sudah selesai, pewahyuan itu sudah selesai, ditutup. Inspirasi pencerahan itu memang masih ada sampai sekarang. Tapi wahyu Tuhan itu sudah selesai. Begini Pak. Ya. Bapak kan di GBI. Ya. Bapak kan di GBI kan? Ya. Bapak juga harus menyadari karena GBI ini kaya, banyak penyusup-penyusup. Artinya mereka adalah orang Protestan, mereka adalah orang Reform. Masuk ngambil sinode GBI. Sinodenya kan bisa dibayar. Saya GBI loh, tetapi otaknya tetap anti-Christ. Ada satu gereja di Cawang, di Sarjo, itu mereka nggak boleh baptis selam, tapi GBI gitu loh. Jadi memang banyak orang menjual nama GBI tetapi masih membawa doktrin lama. Tetapi kalau doktrin yang serius, ya itu yang saya bilang, salah satu contohnya adalah Pendeta Niko dan Pendeta Pariaji, karena saya berada di grup ini gitu loh. Artinya saya juga mendapatkan pengajaran dari mereka, dan mereka mengatakan Cindy Jacob nabi, bukan karunia nabi. Woi karunia nabi, misalnya gini, inilah pengkhotbah kita dari Amerika. Siapakah dia? Ya, karunia nabi Cindy Jacob. Kan lucu Pak. Masa Bapak ngomong karunia nabi Cindy Jacob? Harusnya Bapak Profet Cindy Jacob, Profet Joshua, bukan karunia nabi Cindy Jacob. Kan saya bilang karunia nabi itu adalah nama pekerjaan. Nabi adalah orang yang melakukan pekerjaan. Aduh.
Iya, betul, Makanya saya kalau kita itu setuju. Saya juga di Pak Niko, Pak. Pak Niko, saya ngerti iya pengajarannya. menjadi Cuman ya sekarang saja ini lebih ditegaskan lagi ya di bulan Februari ini di Menara Doa Pelayan Jemaat ya. GBI itu bukan beraliran ke karismatik, Pak. Pentakosta klasik ya. Doktrinnya itu lebih kepada Pentakosta klasik. Nah, saya mengatakan kita nggak ada nabi lagi, Pak. Karunia nabi, iya. Kalau nggak banyak ya kali udah nabi, ya. Pak. Wah, gitu loh, ya. Ya udah gini Jadi, aja lah, beda. intinya gini aja lah. Bapak nggak usah ngerecokin. Kalau Bapak percaya mujizat, Saya percaya kalau Bapak mujizat. Saya juga percaya mujizat. Saya juga melakukan kok kalau Tuhan kasih. Bapak hamba saya Tuhan bukan? menyembuhkan. Bapak Iya. hamba Tuhan bukan? Betul. Saya tumpang Oke. tangan orang sakit sembuh, mengusir Nabi setan tidak dalam ada nama yang Tuhan Yesus. Ya. matre. Tapi nggak nabi, Pak. Ya udah, Nah, begini, kalau begini. Bapak nggak Begini saja. mau, kalau Begini Bapak saja, Bang kalau Luka. Bapak tetap mau jadi karunia Nabi, ya Bapak itu urusan Bapak lah, serahlah. Ya, Udah terusin. maksud saya Yang lain aja. begini. Bang Luga itu kan setahu saya apologet luar biasa. Cuman kok malam ini agak aneh begitu. Apakah ini hanya sekedar lucu-lucuan di channelmu Hidayah atau serius gitu? Dampaknya Lagi itu yang tenggen minum Iya. tua. Bapak kalau menganggap ini jadi lucuan-lucuan, Bapak masuk dapur api loh. Bener. saya tetap masuk surga, Pak. Iman saya. Bang Luga, Sarah. Karena Yesus sudah selamatkan. Nah, Banyak ngomong loh. cuman Bang Luga, aneh, lanjut. hari ini aneh. Udah tidak. Bang Luga. Tahu nih. Nah, dari video tersebut kita melihat bagaimana suasana pembawaan dari Bang Luga ini sendiri. Ya, kalau saya lihat kondisinya sebenarnya tidak tenang ya, sering minum. Saya juga khawatir pada saat itu ini minum apa ya, apakah ini minum minuman keras atau bagaimana, tapi saya yakin bukan. Dan emosinya tidak terkendali ya, cukup kasar kalau pamannya mengatakan yang tidak secocok dengan dia. Bahkan kalau kita tidak percaya bahwa beliau nabi, lalu beliau mengatakan, wah ini di blender di neraka, wah ini jadi dimasukkan ke dalam api neraka, ini di apa namanya, dimasukkan ke lubang yang paling dalam di neraka. Nah, jawaban-jawaban seperti itu saya pikir adalah jawaban dalam kondisi yang emosi. Ya, sehingga pada saat itu ya kita yang biasa masuk di melihat perdebatan di dunia YouTube, kita banyak yang komplain tentang dia mengaku sebagai nabi. Walaupun waktu itu saya mengatakan bahwa memang masih ada karunia nabi. Tetapi beliau mengatakan ya nabi itu sendiri masih ada. Nah, oleh karena itu pada video selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana klarifikasi beliau, apa sebenarnya maksud nabi yang dipahami oleh beliau. Oleh karena itu sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan membaca apa sebenarnya dasar yang membuat beliau pada saat itu mengaku sebagai nabi dan masih ada nabi. Ya, kita buka firman Tuhan sebagai berikut. Nah, beliau mengatakan dalam Efesus 4 ayat 11 demikian, karunia kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, menurut ayat ini, beliau mengatakan bahwa nabi-nabi itu masih ada, rasul-rasul itu masih ada. Sehingga beliau berani mengatakan bahwa dia adalah nabi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah heboh beberapa minggu ini, dan saya yakin banyak juga yang menelepon beliau, ya.
Sehingga saya melihat di dalam satu channel, yaitu channel Piong77, ya, seorang YouTuber Kristen juga, ya, beliau memberikan klarifikasi. Mari kita lihat videonya. Shalom, Bung Luga. Salam. Iya. Salam. Tapi ini ya, Bang Luga, sehat apa seger? Pres. Sehat. Puji Tuhan. Baru bangun. Baru bangun. Oke, Bang Luga. Ini kan tadi malam itu, apakah Bang Luga masuk sendiri atau diundang, Bang Luga? Diundang kan, dalam beberapa hari ini kan saya diundang terus kan, dan mereka mengatakan saya berharap Bang Luga mau datang untuk menjelaskan tentang kekristenan kayak gitu kan. Ya, Bang. menurut saya juga kalau diundang dengan niat baik ya saya datang gitu kan. Lalu ya mereka minta saya menjelaskan kenapa Bang Luga disebut nabi gitu kan. Saya sebenarnya tidak mengatakan diri saya nabi enggak. Tapi saya menceritakan penglihatan teman saya, Eli, di mana dia melihat penglihatan di Menara Doa. Saya berdiri di atas 3 juta orang dan di atas panggung yang tinggi, lalu yang 3 juta orang itu berkata kepada saya bahwa saya adalah nabi dan rasul, seperti itu, kan? Nah, saya juga sebenarnya nggak terlalu paham juga apa arti dari karunia nabi atau nabi. Bagi saya ya sama aja, nabi-nabi juga kan, karena judulnya menyampaikan suara Tuhan. Nabi berkhotbah pendeta. Kalau suara Tuhan kan berarti mimpi, penglihatan, atau didatangin langsung. Itu menurut saya nabi gitu kan. Kalau misalnya cuma berkhotbah, mengajar, ya guru atau penginjil gitu. Itulah perbedaan antara penginjil, pendeta dengan nabi. Kalau nabi dia doa, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ngomong. Itu menurut saya nabi, menurut saya. Tapi saya tidak pernah berkata, gua nabi nih. Nggak perlu, karena kan tidak semua orang bisa memahami itu kan. Cukup saya mengatakan saya penginjil. Tapi karena saya sering menceritakan penglihatan, kalau saya menceritakan penglihatan kan ujung-ujungnya dibilang itu bunga tidur atau itu bisa bohong atau dari setan. Lalu makanya saya katakan, kenapa orang itu sering mendapat penglihatan, maka dia kemungkinan besar adalah seorang nabi Tuhan gitu. Lalu memang di kalangan karismatik antara nabi dengan karunia nabi ini memang masih jadi bahan pembicaraan. Tetapi ada beberapa tokoh-tokoh senior yang menyebut nabi. Contoh, Pastor Nico menyebut William Seymour adalah nabi. Pastor Nico menyebut Cindy Jacob adalah nabi. TB Joshua membuat di depan namanya adalah Prophet TB Joshua, Prophet Bajinder dari India, penginjil yang membangkitkan orang mati. Jadi saya jadi bingung. Sebenarnya ada nabi, tapi kok ada yang bilang karunia nabi gitu loh. Tetapi penglihatan yang datang kepada saya adalah dia adalah nabi dan rasul gitu kan, penglihatannya si Eli ini kan di Menara Doa. Jadi menurut saya, lalu saya juga pernah bermimpi juga. Di dalam mimpi itu ada suara berbicara kepada saya kalau saya itu nabi besar gitu kan. Apa sih maksudnya kan, saya pikir gitu, ini kok nabi besar, bukannya karunia nabi gitu kan. Kalau mimpi dan penglihatan yang datang kepada saya adalah nabi, tetapi kok kalau beberapa orang mengatakan karunia nabi, mana yang benar? Lalu saya menyimpulkan karunia nabi itu mungkin nama pekerjaannya, lalu nama orang yang mengerjakan karunia nabi itu adalah nabi gitu loh. Jadi menurut saya ya, nabi dengan pendeta itu tidak ada bedanya, cuma beda jurusan aja. Kalau pendeta jurusan pengembalaan, kalau nabi jurusan dengar suara Tuhan, kalau penginjil jurusan pemberitaan. Pada dasarnya itu sama, selevel. Jadi nggak ada yang kalau nabi itu udah kayak Tuhan gitu, enggak. Saya nggak berpikir, karena menurut saya nabi-nabi di perjanjian lama dengan nabi-nabi saat ini sama aja. Cuma mungkin orang Israel dia anak sulung, kita yang Indonesia mungkin ya anak kedua atau anak ketiga, kira-kira gitu aja. Pada dasarnya mah sama, cuma jurusannya aja yang berbeda. Sama seperti TNI. TNI ada jurusan angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut.
Nah, kalau nabi mungkin jurusan angkatan udara karena dia mendengar suara Tuhan. Kalau pendeta angkatan darat karena dia ngurusin domba. Jadi sebenarnya, dan saya pun tidak pernah berkata gua nabi, enggak. Saya berkata saya penginjil. Tetapi kalau ditanya lebih detail ya memang saya mendapat 3 penginjil, nabi dan rasul. Kenapa saya lebih kuat lagi mengatakan bahwa rasul akhir zaman itu ada? Karena menurut saya 24 tua-tua itu adalah 24 rasul. Kalau 24 tua-tua itu adalah kalau nabi sudah nggak ada, berarti 12 rasul Yesus dengan 12 karunia rasul. Tetapi dari buku-buku yang saya baca seperti Jerokli dan penglihatan-penglihatan hamba-hamba Tuhan, itu 24 tua-tua itu adalah 24 rasul, bukan 12 rasul dengan 12 karunia rasul. Begitu. Jadi menurut saya ya penglihatan itu mengatakan nabi, ya udah nabi, dan tanpa tidak ada merasa diri lebih besar, biasa aja gitu. Seperti itu aja. Itulah makanya saya diundang, karena bagi mereka ada nabi baru. Wah, kalau bagi muslim kan nabi udah habis, tiba-tiba ada yang mengaku nabi. Lah, yang ngaku nabi kan bukan cuma saya aja. Conam, Tuhan Yesus bilang ke dia nabi ya. Cindy Jacob, William Seymour, Chuck Pierce, TB Joshua, Ref Bajinder, Prophet Bajinder, banyak gitu. Bahkan di jaringan doa nasional pun para pendoa-pendoanya bilang ya saya nabi gitu. Jadi bukan cuma saya aja, banyak gitu. Ya, jadi sebenarnya sih saya sudah ngikutin juga ya Bang ya tentang situasi ini ya, tentang nabi ya, karena ada juga nabi ya Paul Jang, nabi siapa Tanpa Ragi ya. Malah kemarin sempat dikompetisikan gitu kan, siapa yang sebenarnya nabi pertama atau kedua atau ketiga gitu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini hal-hal yang jangan kita terlalu anggap serius gitu Bang ya. Kita anggap serius, kita jadi nanti saya juga biasa aja. Itu dia gitu loh. Jadi kita santai-santai, dan kalaupun misalnya ada hal-hal yang membuat kita wah ini kayaknya nggak benar ya sudah gitu, kita hargai saja apa yang terjadi gitu. Dan kita kan cerdas ya, kita kan bukan orang bodoh gitu loh. Jadi biarlah kita sendiri penonton yang menilai gitu kan. Dan mungkin merasa tadi Bang Luga juga, saya juga tidak merasa nabi kan begitu. jadi begini, saya tidak pernah berkenalan dengan orang, perkenalkan saya nabi. Nah, saya nggak ngomong seperti itu, nanti kan mereka kan kaget. Saya bilang saya penginjil. Tapi kalau saya dijelaskan apa yang saya dapatkan, saya harus menjelaskan bahwa saya mendapatkan 3 penginjil, nabi dan rasul gitu kan. Ya. Kalau ditanya lebih dalam kan gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya sekedar berkenalan, ya saya nggak bilang saya nabi, saya bilang saya hamba Tuhan, udah selesai. Itu aja. Karena kan kemarin saya baca bukunya Rick Joyner. Rick Joyner ini kan termasuk buku panduan lah di antara seluruh pendoa syafaat internasional. Di dalam bukunya Rick Joyner, Tuhan berkata kepada Rick Joyner, pada hari-hari terakhir aku akan membangkitkan nabi-nabiku. Aku akan membangkitkan rasul-rasulku untuk memenangkan dunia. Lagi. Menurut tulisan itu, tulisan itu bahwa Rick Joyner kan sudah diakui oleh dunia internasional ya, dia punya buku itu bestseller gitu kan. Lalu Rick Joyner itu, ya saya kalau di bukunya dikatakan bahwa aku Tuhan membangkitkan nabi-nabiku, kan berarti kan memang Tuhan membangkitkan nabi-nabinya, begitu menurut saya sih. Jadi saya nggak terpatok sama omongan orang, oh itu karunia nabi, itu nabi gitu kan. Ya boleh-boleh saja mau dibilang saya karunia nabi juga nggak masalah. Tapi kalau menurut Rick Joyner, ya aku kan menyampaikan yang saya percayai bahwa Rick Joyner mengatakan aku akan membangkitkan nabi-nabiku. Aku pun menyampaikan seperti itu kepada orang. Nggak perlu saya menyampaikan aku akan membangkitkan karunia-karunia nabi. Gitu. Karena di luar sana Bang, kayaknya orang pada kok ini Bang Luga kayak udah ini gitu loh, nabi gitu kan. Ya banyak juga yang bilang kok sudah ada nabi sekarang mendeklarasi gitu kan. Jadi inilah sekarang yang sudah diklarifikasi oleh Bang Luga ya, bahwa bukan Bang Luga memperkenalkan saya nabi, tetapi tadi sudah dijelaskan ya bahwa artinya
supaya orang juga mengerti apa yang sedang terjadi. Saya expose supaya mereka bisa menyimpulkan sendiri. Jadi bukan pengakuan saya aja, supaya mereka juga mengerti kan gitu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana pada video ini ya antara dua orang, yaitu Brother Fiong dan Bang Luga, suasananya sudah berbeda. Kalau kita lihat tampang Bang Luga itu sudah tenang, ya tidak terbawa emosi, ya walaupun keadaannya seperti lemas, tetapi saya mengatakan dia dalam kondisi yang tenang, ya. Saya tidak tahu ketenangnya gara apa, tetapi di sini beliau terlihat bahwa beliau mengklarifikasi bahwa yang dimaksud oleh beliau tentang kenabiannya itu sendiri, ya beliau masih ragu apakah yang dimaksud itu nabi benaran atau karunia nabi, walaupun beliau mengatakan bahwa beliau itu disampaikan dalam penglihatan dari saudara temannya pendoa bahwa beliau ada berkhotbah di hadapan 3 juta orang, dan beliau dikatakan punya karunia nabi, ya, atau dikatakan beliau seorang nabi, ya. Nah, beliau sendiri masih mencari apakah nabi benar atau beliau memiliki karunia nabi, walaupun beliau lebih nyaman mengatakan dia nabi. Tetapi beliau tidak mempermasalahkan sebenarnya pengertian tersebut, dan beliau lebih meyakinkan atau berkata bahwa dia punya atau dia sebagai penginjil, walaupun di dalam penginjilannya dia sering juga mendengarkan suara Tuhan yang dia sampaikan, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan seorang nabi. Nah, dari sini saya beranggapan bahwa ini masalah cara kita melihat, atau kita belum satu pengertian saja, ya. Ibarat seperti orang buta yang ditutup matanya, ya, disuruh memegang gajah, maka dia akan menggambarkan gajah itu dengan pengertian yang berbeda-beda. Ya, kalau orang itu memegang katakanlah kakinya, maka dia mungkin akan berkata ini pohon, ya. Lalu dia memegang belalainya, dia mengatakan ini ular. Lalu dia memegang telinganya, wah ini tampah atau apalah namanya. Nah, padahal ya bendanya itu satu. Nah, ini tergantung bagaimana kita membuat pengertian atau persepsi kita tentang nabi atau karunia nabi itu sendiri. Jadi pasti akan berbeda-beda, ya. Tetapi dengan klarifikasi ini, saya pikir kita semuanya pengikut Kristus sudah mengerti duduk permasalahannya, ya, sehingga kita tidak memperpanjang masalah ini, tetapi kita fokus untuk memberitakan kabar baik Injil itu sehingga banyak orang diselamatkan. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang Bapak Ibu di karismatik khususnya di GBI, memang ada orang yang memanggil atau menganggap seseorang itu nabi, ya, seperti Cindy Jacob itu dianggap nabi Tuhan, ya. Lalu Chong Nam itu nabi Tuhan, ya, seperti Bang Luga bilang Jerry Locke itu juga nabi, bahkan Pak Daniel Pariaji, ya, dia katakan nabi, bahkan Pak Niko juga nabi, ya. Itu biasa di kalangan karismatik, walaupun saya secara pribadi saya lebih cenderung kepada karunia nabi, orang yang memiliki karunia nabi, ya. Sedangkan nabi sendiri, ya, seperti video sebelumnya, ya masih ada juga ya memang yang meyakini ada nabi, tetapi konsepnya berbeda nabi di Perjanjian Lama dengan nabi di Perjanjian Baru, ya. Nabi di Perjanjian Lama dikatakan diberikan otoritas penuh untuk menulis wahyu yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi nabi di Perjanjian Baru untuk menyampaikan saja apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Nah, ini masih menjadi perdebatan, ya, tetapi biarlah ini menjadi khasanah pemahaman kita bahwa di dalam khusus untuk pengakuan Bang Luga ini, bahwa beliau sendiri tidak terlalu memusingkan dengan perkataan-perkataan nabi ini. Dan saya pikir dengan penjelasan beliau, klarifikasi beliau ini, maka Hidayah Mualaf Channel tidak akan lagi mau mengundang beliau, dan Hidayah Mualaf Channel juga tidak punya kesempatan untuk menjebak atau merendahkan ajaran Kristen, ya, karena sebelumnya sudah terjadi saling sikut menyikut atau hampir berantem atau hampir saling melaporkan ke polisi dengan kasus apa yang disampaikan oleh Bang Luga.
Oleh karena itu, saya mau mengatakan bahwa Hidayah Mualaf Channel tidak punya kesempatan lagi untuk merendahkan, menghina tentang kekristenan. Karena Bang Luga sendiri sudah mengklarifikasi tentang maksud kenabiannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini semuanya bisa clear dan permasalahan ini case close. Jangan lupa bantu like dan subscribe Jubisu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang teman Bapak Ibu sehingga channel ini boleh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom.